Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan karena kita boleh bersama-sama saat ini dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saat ini sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu hingga sampai saat ini Engkau masih memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara kepada kami melalui firman-Mu, dan kiranya setiap firman yang kami dengar dapat menjadi pedoman dalam hidup kami dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari tentu Bapak Ibu pernah mendengar kata organisasi. Itu pasti banyak sekali di sekitar kita ya, baik itu organisasi yang ada di rumah, ada di kampung, ada di gereja maupun di sekolah, dan dimanapun pasti kita pernah menemui yang namanya organisasi. Dan di dalam organisasi itu terdapat dua bagian. Yang pertama pemimpin dan yang kedua anggota. Nah, di dalam satu organisasi tidak mungkin semua orang yang ada di dalamnya itu adalah pemimpin. Tidak mungkin juga semua orang yang di dalamnya adalah anggota dan tidak ada yang memimpin. Pasti ada pemimpin dan ada anggota. Nah, di dalam organisasi, setiap anggota pasti menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Mereka memiliki tugas, memiliki tanggung jawab, dan mereka harus menjalankannya. Seperti anggota organisasi yang melakukan dan menjalankan tugasnya, kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab. Saat ini, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari surat Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Di sini kita akan belajar tentang tugas orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus. Kita sebagai anggota tubuh Kristus memiliki tugas. Dan di dalam Efesus ini ada 3 poin tugas yang perlu kita ketahui tentang tugas anggota tubuh Kristus. Nah, di sini untuk poin yang pertama adalah hidup saling memperhatikan. Di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, saya akan membacakannya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam segala hal, saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Di sini Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Efesus. Di ayat yang ketiga kita melihat berusahalah memelihara kesatuan roh. Kesatuan di dalam bahasa aslinya yaitu henotes, itu berarti utuh. Kalau namanya utuh itu tidak ada yang kurang, tidak ada yang hilang, atau mungkin tidak ada yang lepas. Semuanya menjadi satu. Nah, bagaimana cara untuk menjadi satu? Yaitu dengan hidup saling memperhatikan. Di dalam ayat 2, mari kita lihat bersama-sama bagaimana nasihat Paulus supaya kita bisa hidup saling memperhatikan. Di situ dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Selain itu, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kita juga harus mengasihi, juga harus saling membantu. Nah, di sini Paulus menasihatkan kita untuk melakukan ini semua. Ketika kita menjadi anggota tubuh Kristus, kita menjadi anggota gerejanya, kita pasti menemui banyak orang. Kita tidak mungkin hanya hidup seorang diri karena kita adalah makhluk sosial. Dan kita ketika menemui banyak orang, kita tidak mungkin hanya membiarkan mereka. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita cuman melihat saja. Atau ketika ada orang yang butuh bantuan, kita hanya diam saja. Itu tidak mungkin. Jadi di sini Paulus menasihatkan jemaat di Efesus supaya mereka bisa hidup saling memperhatikan, saling membantu, saling mengasihi. Dan di sini mungkin salah satu contoh, mereka harus hidup sabar. Ketika kita hidup bersama dengan banyak orang, tentu karakter satu dengan yang lainnya berbeda. Mungkin ada yang suka membuat hati kita jengkel, ada juga orang yang kalau ketemu kita sukanya kayak bersungut-sungut, sukanya ngelirik-ngelirik seperti ini.
ketika kita menemui orang itu, apa yang harus kita lakukan? Kita tetap harus mengasihi mereka, kita tetap harus sabar. Gak mungkin kita malah ikut-ikutan gak suka sama mereka, ikut-ikutan membuat mereka jengkel. Itu bukan seperti yang Tuhan ajarkan. Di sini Tuhan mengajarkan supaya kita tetap rendah hati, lemah lembut, sabar, saling mengasihi. Itu yang harus kita lakukan sebagai anggota tubuh Kristus. Hidup saling memperhatikan. Ini berhubungan dengan tugas dari Yesus supaya kita juga bisa mengasihi sesama kita manusia. Siapa sesama kita manusia? Ya sesama anggota tubuh Kristus, sesama orang percaya dan juga orang-orang yang belum percaya tentunya. Kita harus mengasihi mereka dengan saling memperhatikan. Nah, ini adalah tugas yang pertama sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus hidup saling memperhatikan. Tugas yang kedua yaitu mempergunakan karunia untuk melayani di ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Coba kita garis bawahi satu kata, tetapi kepada kita masing-masing. Di dalam kata masing-masing ini berarti kita satu sama lain itu diberi. Tidak ada yang tidak diberi, yang tidak dianugerahi suatu karunia. Kita semua memiliki karunia. Dan dengan begitu tidak ada alasan untuk kita bilang, aku nggak mau melayani, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya bakat ini, nggak punya bakat itu. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan sudah mengaruniakan, menganugerahkan, artinya dia sudah memberi secara cuma-cuma kepada kita suatu karunia itu. Dan karunia yang diberikan kepada kita, fungsinya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, di sini ketika kita melihat di dalam satu gereja, ketika kita beribadah gitu ya, pasti satu orang dengan orang yang lain memiliki tugas masing-masing, memiliki pelayanan masing-masing. Ada yang bertugas di mimbar sebagai WL, sebagai singer, ada juga yang main musik, ada juga yang mungkin di sound system, LCD, ada yang penerima jemaat, dan mungkin di masa pandemi ini ya, ada orang yang bertugas memberi hand sanitizer, mengarahkan cuci tangan. Itu semua masing-masing tugas pelayanan. Dan tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Ada begitu banyak pelayanan yang bisa kita lakukan di gereja. Dan bagaimana kita melayani Yesus? Bagaimana kita mau atau tidak untuk melayani Yesus? Permasalahannya di sini bukan tidak memiliki karunia, tidak memiliki bakat, tetapi permasalahannya adalah apakah kita mau atau tidak untuk melayani Yesus. Mungkin ketika kita merasa tidak ada bakat, tapi kita bisa naik motor gitu. Bisa naik motor, kita bisa menolong orang-orang yang mungkin kalau udah tidak masa pandemi dan lansia-lansia sudah bisa ibadah di gereja, kita bisa menjemput mereka untuk datang beribadah. Itu juga merupakan satu pelayanan. Jangan pernah kita berkata bahwa aku nggak punya bakat, aku tidak mau melayani, aku tidak bisa melayani. Kita diberi kemampuan, kita diberi segala fasilitas dari Tuhan. Tuhan sudah mengaruniakan, menganugerahkan kepada kita karunia itu, mari pergunakan itu untuk melayani Tuhan. Kalau tadi di poin pertama, hidup saling memperhatikan, itu berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan satu sama lain. Di poin yang kedua ini, mempergunakan karunia untuk melayani, itu berhubungan langsung dengan Kristus. Kita hidup untuk siapa? Untuk Kristus. Kristus adalah pemimpin kita, Kristus adalah kepala kita, maka kita harus melayaninya. Dengan setiap karunia yang diberikan kepada kita, mari kita melayaninya. Nah, saat ini di poin yang ketiga ini yaitu adalah bertumbuh di dalam iman. Di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Bertumbuh dalam iman. Latar belakang
dari jemaat yang ada di Efesus ini, mereka masih menyembah dewa-dewa. Mereka masih banyak terikat dengan hal-hal duniawi. Ada yang namanya dewa Artemis, itu yang disembah oleh orang-orang di Efesus. Itu adalah dewa kesuburan. Mereka meyakini bahwa dewa itu bisa memberkati mereka. Mereka tidak menyerahkan diri mereka sepenuhnya untuk mengandalkan Tuhan. Nah, dengan latar belakang ini, Paulus menasihatkan jemaat di Efesus untuk mereka bisa bertumbuh di dalam iman. Mari kita lihat di ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di sini Paulus menasihatkan ketika kita sudah diperlengkapi, kita ada di gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, kita beribadah, mungkin di rumah kita juga melakukan hal-hal yang berbau kerohanian, kita selalu berdoa, bersaat teduh, kita membaca firman Tuhan. Seharusnya itu menolong kita untuk kita senantiasa bertumbuh di dalam Kristus, bukan justru kita malah semakin mundur. Ketika kita melakukan suatu hal, tentu kita tidak ingin kita cuma stuck di satu tempat itu saja ya. Kita cuma di sini gitu aja. Tapi harapan kita ketika kita melakukan sesuatu ya kita ada kemajuan. Kita bisa memiliki kemajuan, kita memiliki peningkatan yang lebih lagi. Dan di sini yang Allah inginkan ketika kita melakukan hal-hal yang rohani seperti kita beribadah tadi ya, itu harapannya adalah kita bisa bertumbuh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Dan selanjutnya setelah iman kita bertumbuh, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat di ayat yang ke-14 dan ayat 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ketika kita sudah bertumbuh di dalam Kristus, selanjutnya tugas kita adalah kita mempertahankan iman itu. Tidak mudah memang mempertahankan iman itu, ada berbagai macam godaan di dunia ini yang mungkin seperti jemaat di Efesus ini rasakan ya. Ada ketika orang-orang di sekitarnya menyembah dewa yang mungkin orang lain merasa bahwa dewa itu bisa memberkati, pasti sulit untuk mempertahankan iman kita, tetapi itu tugas kita sebagai anggota tubuh Kristus. Ketika kita sudah mengaku percaya kepada Yesus, tugas kita selanjutnya adalah kita bertumbuh di dalam iman dan mempertahankan iman itu. Saya memiliki satu ilustrasi terakhir untuk satu bagian ini. Mungkin ilustrasi ini sudah sering didengar oleh Bapak Ibu Saudara, tetapi ini bisa memberikan gambaran kepada kita supaya kita lebih mengerti firman Tuhan. Nah, ilustrasi tentang pohon. Ketika seseorang itu melihat pohon yang mungkin tadinya tingginya cuma segini, 1 meter aja gitu ya. Dia terus menyiram, dia merawat pohon itu, dia memberi pupuk, setiap hari dirawat, pohon itu pasti akan terus bertumbuh tinggi. Dan seperti itulah iman kita. Ketika kita melakukan banyak hal dalam proses kehidupan, tidak mudah kita menjalani proses kehidupan ini, dan itu harapannya adalah membuat kita bisa semakin bertumbuh di dalam Kristus, dalam iman kita. Lalu kembali lagi di pohon tadi ya, ketika pohon itu sudah tumbuh lebih tinggi lagi, mungkin yang tadinya 1 meter, jadi 2 meter, jadi 3 meter, dan ketika semakin tinggi, angin itu semakin kencang. Tantangan akan semakin banyak untuk menumbangkan pohon itu, untuk pohon itu jatuh, untuk pohon itu hilang dari akarnya gitu. Dan itu sama seperti iman kita, ketika kita sudah bertumbuh pasti akan lebih banyak tantangan, akan lebih banyak proses kehidupan yang akan kita alami. Tapi bagaimana kita mencoba mempertahankan diri seperti pohon itu yang meskipun anginnya tambah kencang, tambah membuat dia goyang, tapi dia tetap berusaha untuk bertahan berdiri. Nah, seperti itu yang harus kita lakukan.
Saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa sebagai anggota tubuh Kristus, kita memiliki tugas. Apakah kita selama ini sudah melakukan itu? Kita harus hidup saling memperhatikan. Kita harus mempergunakan karunia kita untuk melayaninya. Dan kita harus bertumbuh di dalam iman dan mempertahankan iman itu. Mari kita bersama-sama untuk melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan itu akan membawa kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Kiranya setiap firman yang kami dengarkan ini dapat memberkati kami dan mengubahkan hidup kami untuk kami bisa melakukan tugas kami sebagai anggota tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.